semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan saya Lady. Hari ini kita mau belajar tentang berbagai macam jenis daging yang ada di negara berbahasa Jerman. Verschiedene Sorten von Fleisch. Ya, kalau di Indonesia banyak sekali jenis daging, tapi kalau yang jelas di negara berbahasa Jerman ada lebih banyak lagi macam-macam daging yang sering dikonsumsi atau dijual di supermarket. Nah, apa aja sih contohnya yang berbeda? Nah, kalau kita tahu di Indonesia itu ada daging sapi, itu Rindfleisch. Rindfleisch bahasa Jermannya. Rindfleisch. Rind, sapi, Fleisch, daging. Juga ada yang namanya Schweinefleisch. Schweinefleisch. Ya, itu daging babi. Nah, tapi kalau di Indonesia biasanya daging babi itu ditaruh di pojok-pojok khusus kalau di supermarket atau pusat perbelanjaan, karena banyak masyarakat yang lebih mengkonsumsi daging yang di luar daging babi, ya kan, atau di luar Schweinefleisch. Oke, nah kalau di negara berbahasa Jerman itu kita harus lebih hati-hati dalam membeli daging kalau kita tidak mau membeli daging babi, karena ada nih yang namanya daging campuran antara Rindfleisch und Schweinefleisch. Wow. Jadi bisa ditulis di luarnya itu Hackfleisch gemischt von Rindfleisch und Schweinefleisch. Ya, jadi daging cincang, tapi daging cincang itu campuran antara daging sapi dan daging babi. Berapa persennya itu tergantung ya. Biasanya bisa 50% atau 60-40. Nah, tapi untuk yang tidak memakan daging, salah satu dari daging ini, jadi harus hati-hati karena ternyata di negara berbahasa Jerman ada yang dagingnya itu campuran, nggak murni satu jenis daging aja. Jadi apalagi kalau dagingnya itu daging cincang, itu harus hati-hati ya kalau dagingnya itu gehackte Fleisch. Kemudian ada juga daging yang tulisannya Geflügel. Geflügel itu berarti unggas, ya, daging unggas. Ya, bisa juga ayam atau apa gitu. Ada juga tulisannya misalnya Frühstücksfleisch. Frühstücksfleisch itu daging untuk sarapan, bilangnya daging untuk sarapan. Nah, tapi kalian tentu bertanya-tanya, apa daging untuk sarapan ini? Nah, biasanya itu banyak juga yang mengandung daging babi. Ya, jadi kalau ditulisannya Frühstücksfleisch, dilihat juga itu apa di dalamnya kandungannya, ya, karena biasanya itu ada daging babi juga, ya, walaupun itu untuk dimakan pakai olesan roti atau sandwich gitu. Oke. Kemudian ada lagi namanya Truthahnfleisch atau Puttenfleisch. Ada dua macam. Nah, sampai sekarang nih jenis-jenis burung-burungan atau unggas ini agak ribet dibedainya. Apa sih bedanya? Nih kalian bisa cek ya kan di sumber-sumber terpercaya kayak gimana bentuknya Truthan dan gimana bentuknya Putten. Ya, tapi sih biasanya Putten itu dibilang kayak Truthan rumahan gitu. Ya, tapi dilihat dari bentuknya sih kalau sekilas mirip-mirip ya. Antara kayak ayam, kalau kita bahasa Indonesia itu kalkun kan, ayam yang gede mirip sama merak tapi bukan merak, ya kan, kalkun. Oke, jadi kalau ada yang bisa menerangkan dengan lebih jelas apa bedanya Truthan dan Putten, itu silakan tulis di kolom komentar. Nah, kalau daging sapi yang masih muda, Rindfleisch tapi masih muda, jadi kayak anaknya gitu, namanya sebenarnya Kalbfleisch. Jadi anak sapi itu Kalb, jadi Kalbfleisch. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau tahu tempat untuk membeli daging di supermarket, bahasa Jermannya apa? Fleischtheke. Ya, kalau beli obat namanya Apotheke, kalau beli daging di supermarket atau bagian misalnya di pasar gitu, di bagian daging-dagingan, itu namanya Fleischtheke. Oke. Kemudian ada lagi Schaf und Lammfleisch, yaitu daging domba. Ada juga Ziegenfleisch, itu daging kambing.
Nah kalau menurut kamu, crabfish und Tintenfisch itu termasuk daging apa enggak? Crabs itu kepiting, Tintenfisch itu cumi-cumi. Mereka masuk jenis daging nggak ya? Oh ya, Schweinefleisch, Lammfleisch und Ziegenfleisch itu disebutnya rote Fleischfarbe. Daging yang berwarna merah. Sedangkan Entenfleisch disebut weißer Fleischfarbe. Enten, daging bebek, disebutnya daging putih. Ya, jadi ada daging merah, ada daging putih. Oke? Nah, kalau kamu tahu nggak jenis daging apa lagi ya kira-kira yang belum diceritain di sini? Tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Schreib bitte in die Kommentare. Danke. Nah, begitulah jenis-jenis daging yang hari ini kita mau mengetahui. Semoga menambah wawasan dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, juga subscribe dan share ke orang-orang yang kira-kira tertarik juga untuk mengetahui untuk video-video selanjutnya dan supaya saya lebih semangat lagi membuat video. Terima kasih. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.